Baik, masih bersama dengan saya Wijel Ramadhani dan kita masih membahas tema yakni adalah Sibona Bus Sekolah Gratis. Nah, saya boleh ke Pak Sabto, Pak. Ini mungkin boleh disampaikan ke sahabat istimewa yang ada di rumah seperti apa kemudian bentuk kolaborasi dari Dinas Perhubungan DIY dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul tentunya untuk mendukung program yang luar biasa ini. Ya, baik Mbak, kolaborasi kami tentunya kami dalam bentuk dukungan ya Mbak, dan ini tadi juga saya lihat di video itu kan ada semacam pengecekan ataupun itu dalam pembuatan karoserinya itu kan juga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya ini kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota supaya angkutan bentuk ataupun spek angkutan untuk anak sekolah ini yang aman, nyaman dan juga sesuai dengan ketentuan. Tentunya dari Dinas Kabupaten Gunung Kidul juga melakukan uji rutin ya Pak. Itu kan diuji kir juga Mbak. Artinya dari segi keselamatan, keamanan kendaraan itu sudah terjamin. Terus lagi juga terkait mungkin ada perizinan ataupun ketentuan dari pengemudi. Nah itu juga pengemudi tentunya dipilih ya Pak. Itu tidak asal-asalan juga Mbak. Yang mengemudikan karena ini kan membawa anak-anak dan kuncinya kan di driver ini, keselamatannya ini ada di pengemudi. Ini juga menjadi perhatian, mungkin depan bisa tetap dipantau, tetap dijaga kedisiplinan dari pengemudi ini biar dalam membawa anak-anak dalam tetap selamat, aman dan nyaman. Iya, tentunya fasilitas-fasilitas yang ada juga didampingi oleh DIY juga ya Pak ya, supaya juga sesuai dengan standar yang ada begitu. Baik. Nah ini menarik sekali. Saya boleh ke Pak Rahmadian. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa Pak unit dari bus Sibona dan kapasitasnya itu sebenarnya setiap unitnya itu berapa orang Pak? Ya, jadi kita memiliki 7 unit. Yang ukuran bis itu ada 6, yang 1 mikro bis. Dan setiap kapasitas ini rata-rata di angka 24 kursi sampai dengan 28 kursi. Dan kalau dalam aturan di Kementerian Perhubungan ketika bis penuh ini masih diberikan toleransi untuk berdiri. Jadi ya alhamdulillah bis kita penuh terus Mbak. Alhamdulillah penuh terus ya Pak ya. Atau malah kadang-kadang waiting list ya Pak ya. Indah ya, tapi penuh terus. Penuh terus ya. Jadi memang ini menarik sekali ya. Berarti memang manfaatnya juga terasa sekali begitu ya. Banyak yang juga ingin berlomba-lomba bergabung di bus Sibona begitu. Betul ya. Jadi banyak sekali orang tua yang kemudian datang baru, Pak besok anak saya mau ikut, ya silakan. Nanti kita masukkan ke grup nanti. Oke. Kalau menurut data yang saya terima itu Pak, 7 armada itu selama ini sudah melayani 79 sekolah dan 22.000 siswa, betul begitu ya Pak ya? Kurang lebih 79 sekolah, ya itu total yang memang kita lewati di 7 rute SRS yang sekarang sudah ada armadanya, dan 22.000 ya memang itu Mbak, itu termasuk bagi mereka yang potensi untuk juga bisa ikut. Karena juga masih ada siswa yang mungkin malu atau bagaimana, nah orang tuanya masih ngantar, nah tapi ya sudah banyak yang ikut juga, termasuk bu gurunya juga. Jadi tidak punya. Jadi ternyata manfaatnya bukan hanya diterima oleh siswa secara langsung saja, tapi selama slot masih bisa ada bu guru bisa ikut ya, sambil membawa murid-muridnya ya. Sambil menjaga gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini Pak, di busnya itu sendiri hanya ada driver saja ataukah kemudian ada pramugari busnya? Ya, ada teman connect ya. Iya, connect. Ya, 1 driver dan 1 connect, dan connect ini tugasnya tidak hanya dia jaga di pintu ketika bisnya jalan, tapi juga termasuk menyeberangkan anak. Menyeberangkan anak kalau pas pemberhentian bis ada di seberang sekolah. Ini tugas mereka juga menyeberangkan, kemudian menurunkan juga, dijaga juga. Ya itu adalah bagian dari paketnya gitu ya Pak ya. Dari pelayanannya begitu. Ini juga menarik sekali, pastinya juga driver sama kenainya harus ramah anak juga ya Pak ya. Harus ramah anak. Iya, karena memang yang dilayani kan anak dalam hal ini ya. Kemudian juga ada untuk difabel juga ya Pak ya. Itu mungkin boleh disampaikan Pak. Jadi di Wonosari ini ada sekolah SLB yang kebetulan ini muridnya berasal dari wilayah Semanu ada, kemudian juga dari wilayah Karangmojo. Nah ini ada yang difabel.
Ini kita mereka ikut bis sekolah awalnya. Cuma kan ketika bisnya masih belum difabel itu kan agak kesulitan ya. Walaupun bisa. Tapi sekarang dengan diberikan oleh Bapak Gubernur lewat Pak Pani Radiopati, alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan betul, Mbak. Ya. Iya. Jadi memang lebih nyaman ya. Iya. Kursi roda, ada fasilitas di sana. Ya. Jadi memang lebih nyaman akhirnya begitu ya Pak ya. Betul. Karena memang sudah ada bus khusus untuk teman-teman difabel yang membutuhkan begitu. Oke, ini menarik. Tapi kayaknya akan lebih afdol jika kemudian Pak Widodo yang menjawab seperti apa manfaat yang dirasakan begitu. Mungkin bagaimana Pak yang dirasakan sebelum ada bis Sibuna dan sesudah ada bis Sibuna, manfaatnya yang Bapak lihat seperti apa? Ya. Begini Mbak. Jadi ketika Sibuna ini belum luncur atau belum diloncengkan itu, orang tua yang terutama di daerah pinggiran itu ketika antar jemput sekolah yang anaknya itu ke kota itu memang harus bangun pagi dan mau tidak mau harus antar jemput ke sekolahnya seperti itu. Jadi dari sisi kos, biaya ataupun waktu itu jelas akan sedikit terbebani orang tua ketika antar jemput ke sekolah. Apalagi naik sekolah itu kebanyakan orang tua itu pada gembeng seperti itu, menyiapkan dari sisi sarapan terus membangunkan anak itu. Lah kemudian dengan adanya bis Sibuna ini yang sudah dilonceng beberapa tahun kemarin itu otomatis pertama akan mendidik anak itu untuk hidup lebih disiplin. Dalam artian anak akan lebih terbiasa untuk bangun pagi. Bagi yang muslim mungkin akan lebih menjalankan sholat subuh dulu, terus kemudian persiapan yang lainnya. Jadi anak lebih siap untuk bangun pagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya layanan bis Sibuna secara gratis ini, secara otomatis anak akan lebih aman, lebih nyaman ketika naik Sibuna ini. Karena apa? Memang kita ketahui bersama bahwa di Gunung Kidul memang betul dari sisi laka lantas di tingkat kalangan pelajar juga cukup lumayan Bapak. Jadi lumayan agak tinggi seperti itu. Jadi harapan kita juga dengan adanya Sibuna ini secara otomatis akan mengurangi laka lantas di tingkat kalangan pelajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dapat membantu orang tua, terutama yang tadi sudah saya sebutkan di awal itu. Dengan keberadaan Sibuna otomatis orang tua akan sedikit terkurangi bebannya dari sisi mengantarkan ke sekolah, itu otomatis akan sedikit mengurangi. Kemudian secara ekonomi itu juga akan kondisi ekonomi keluarga juga akan terbantu dengan adanya keberadaan bus ini karena memang gratis Pak, tidak dipungut biaya. 1% pun anak-anak cukup senang, orang tua juga senang dengan layanannya karena tidak dipungut biaya, dan itu kami sangat senang sekali dari komite sekolah. Kami sangat mendukung keberadaan Sibuna ini karena memang luar biasa sekali, sangat membantu, apalagi yang daerah yang ada di sekitar Semanu yang agak pelosok-pelosok memang lumayan membantu sekali itu. Oke, ini menarik sekali Pak Aris. Kalau kita lihat di program yang menarik ini Sibuna, peluang apa Pak yang kira-kira bisa dilakukan ke depannya terkait program ini? Jadi kalau tadi kan sempat disampaikan ya, perbaikan kualitas dan kuantitas itu menjadi bagian yang wajib. Jadi kalau dari sisi kuantitas tentu saja kan nanti yang jumlahnya ini bisa ditingkatkan. Tetapi sebelum ke sana kami mohon betul nanti Mas Rahmadian itu bisa menyajikan data hariannya itu. Sehingga dari data harian inilah kita akan menjawab. Kemudian yang kedua kualitas. Kualitas tadi juga harapan kita semakin anak-anak yang kemudian ikut Sibuna ini mereka juga semakin aman, nyaman gitu. Syukur-syukur di dalam bis itu juga diberi sesuatu yang berkaitan dengan Jogja ini kan kaya dengan pitutur gitu. Jadi misalnya saja diberi entah cerita, entah kemudian pelajaran-pelajaran yang kaitan sopan santun dan sebagainya. Termasuk kalau memang mau ke depan mau ditingkatkan lagi ya misalnya ada semacam TV, ada film-film gitu. Itu yang harapan kita film-film ini juga menjadi cerminan bagaimana kita mencoba untuk mengubah anak-anak atau adik-adik kita ini yang sementara ini sangat tergantung dengan gadget gitu. Jadi di sana pun juga
bisa lihat film, atau kalau memang nggak begitu ya paling tidak mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi ada komunikasi, tapi tidak kemudian komunikasi dengan alat yang berada di tangannya. Itu peluang-peluang yang bisa diraih ya Pak ya. Tadi waktu Pak Aris ngendiko itu Pak Ramadian kayaknya wah saya sudah siap ini menjawab tantangan yang ada gitu ya Pak ya. Data-data sudah siap nanti ya Pak ya. Ya, insya Allah kita juga jalin kerjasama Mbak dengan Dinas Perpustakaan ya Mbak. Karena nanti kita bisa kita siapkan rak yang mungkin bisa kita isi buku-buku ya, kaitannya buku dengan buku kebudayaan, buku kesenian, buku cerita, dongeng ya. Jadi anak-anak nggak main HP lah. Termasuk kalau mohon maaf, jadi kalau kemudian nanti ketika ada bis sekolah ini kan punya waktu tertentu ya. Nah mungkin di sela-sela waktu itu juga ada yang lain pun juga itu menjadi bagian yang saya kira juga menjadi bagian inovasi juga. Misalnya tadi sempat ngendikake menghubungkan dengan perpustakaan, atau mungkin juga ada aktivitas lain yang di jam-jam yang juga bisa difasilitasi. Saya kira konkretnya nanti tentu dari belajar dari yang sudah ada dulu. Iya, ini menarik sekali ya. Wah, ini saya boleh beralih ke Pak Sabto ini Pak. Ini di DIY sendiri Pak, adakah program yang serupa Pak? Ini kan ada Sibona nih yang menarik sekali nih. Kalau di DIY sendiri katanya ada tiket khusus pelajar ya Pak ya? Oh, oke. Itu Mbak, kami di Trans Jogja itu ada untuk layanan pelajar itu tiket khusus. Artinya pelajar ini diberikan privilege harga sebesar Rp60. Rp60? Ya, satu kali jalan itu Pak? Satu kali jalan, dan itu bagi semua pelajar nanti cukup menunjukkan kartu pelajarnya, bisa beli kartu langganan pelajar itu, dan itu kalau diisi bisa 50.000 itu sampai lulus Mbak. Itu sampai lulus nggak habis itu kartunya. 60 rupiah itu. Iya, jadi memang dari DIY sendiri juga ada terobosan-terobosan ya Pak ya terkait transportasi ini ya. Pelajar kita ada menikah Mbak. Wah, ini jadi jangan sampai tapi yang bukan pelajar malah nanti pakainya kartu pelajar, jangan ya Pak ya? Nggak bisa Mbak. Oh nggak bisa, sudah terdeteksi ya? Kartu terpelajarnya. Oke, baik. Ini adalah hal yang menarik sekali tentunya yang kita ketahui. Nah saya boleh ke Pak Ramadian lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita udah tanyakan manfaatnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Nah kalau ada masyarakat yang ingin ikut nunut Sibona, ini caranya gimana Pak? Daftarnya seperti apa? Monggo. Jadi karena kita memang rencana baru bikin aplikasi yang ke depan bisa diunduh oleh masyarakat umum. Sementara ini kita masih manual Mbak ya. Jadi mereka sementara menghubungi lewat halte-halte yang sudah kita sediakan di titik penjemputan yang awal itu Mbak. Jadi mereka menghubungi ke sana. Pak, besok anak saya daftar. Oh silakan. Oh gitu. Jadi setiap harinya bisa terkonfirmasi ya. Bisa. Jadi untuk jumlahnya, kuotanya juga ada datanya begitu. Bisa Mbak. Tapi baru manual lewat WA. WhatsApp group. Besok kita buatkan aplikasinya. Wow. Itu juga. Bepeda siap mendukung ini ya. Siap, baik, luar biasa. Ini juga tentunya hal yang menarik sekali ya ketika kemudian nanti sudah ada WhatsApp group, ternyata memang akan lebih maksimal dengan aplikasi juga. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Betul. Begitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak Widodo sendiri, ini kan banyak masyarakat ataupun anak-anak yang ternyata tertarik untuk bergabung berangkat bersama dengan Sibona. Peran komite sendiri seperti apa Pak untuk mendukung hal ini? Kami yang berada di komite sekolah, khususnya kami yang duduk di komite SD Wonosari Baru, itu sangat mendukung sekali, dan kami selalu mempublikasikan, mengarahkan kepada anak-anak yang berada di sekolah yang dilalui bus Sibona itu. Kita selalu mempublikasikan dan menyarankan agar lebih nyaman untuk naik bis Sibona itu. Jadi pertama publikasi baik lewat di WA grupnya masing-masing sekolah. Kemudian kebetulan yang ada di kami itu memang ada grup khusus juga Pak. Ada grup khusus yang SD Wonosari Baru itu kita selalu terkoneksi dengan WA grupnya yang di Sibona itu. Jadi semuanya bisa nyaman. Kemudian kita juga pakai sistem getok tular Mbak. Jadi ketika ada anak-anak yang orang tua yang menanyakan tuh, kita juga saling menyampaikan bahwa ada rute Sibona yang dari, kebetulan anak saya dari Semanu gitu, di sekolah di SD Wonosari Baru, dan itu juga sangat senang sekali ketika busnya itu sudah datang, sudah senang, udah keplok-keplok gitu. Itu sangat tertarik sekali, dan kami juga mengharapkan
dari Dishub pun nanti bisa lebih mempublikasikan lagi, turun langsung ke sekolahan-sekolahan karena mungkin memang masih banyak yang sekolahan yang belum tahu dengan keberadaannya. Ini mungkin publikasi baik di medsos ataupun di lewat jaringan yang mana lebih diintensifkan seperti itu. Termasuk di Rembak ini Pak, kita juga sedang sampaikan supaya nanti juga banyak masyarakat yang menerima manfaatnya begitu. Nah Pak, ini sebelum kita jeda, saya terakhir mau tanyakan, tentunya yang ingin bergabung dengan Sibona, berangkat sekolah dengan Sibona, jangan sampai telat ya, karena ada jam operasionalnya ya. Ini di jam berapa saja Pak? Kalau pagi kita sudah standby dan harus berangkat dari titik itu jam 6. Jam 6? Ya. Jam 7 sampai sekolah berarti ya Pak ya? Harapan kami jam 7:04 sudah sampai titik sekolah terakhir. Jadi jam 6 mulai di titik pertama, jam 6:45 sampai di titik terakhir. Betul, begitu ya. Untuk penjemputannya? Penjemputan kalau pada musim pelajaran biasa, artinya tidak ada ujian dan sebagainya. Kalau ujian kan biasanya pulang mendahului Mbak. Nah kalau biasa biasanya kita berangkat dari kantor, bis kita berangkat dari kantor jam 13.30. Jam 13.30 di penjemputan yang terakhir tadi kita jadikan penjemputan yang awal. Iya. Jadi untuk adik-adik di PAUD, SD, SMP, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. PAUD sampai SMA ya. Betul. Yang ingin berangkat bersama Sibona, jangan lupa jangan telat bangunnya ya. Oke, baiklah sahabat istimewa, kita masih akan berdiskusi dan setelah ini narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat istimewa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Rembak Keistimewaan.